Record. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Oke. Apa- Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Jadi, aku ulangi lagi, kita logika matematika aku bagi menjadi 3 bagian. Logika matematika bagian pertama ya kan, kita udah belajar tuh. Di bagian pertama, di bagian dasar atau basic, kita udah belajar mengenai elemen-elemen yang ada pada pada logika matematika ya kan. Ada ekuivalensi, ada kuantor universal ya kan, semua, seluruhnya gitu. Ada eksistensial, seperti, sebagian, beberapa, tidak semua gitu ya. Oke, sebentar. Nah, terus yang bagian kedua, kita itu belajar mengenai penarikan kesimpulan ya kan. Nah, penarikan kesimpulan itu ada 3 macam ya kan. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme gitu. Kak, aku yang pas dasar gak ikut. Ini mudeng nggak ya gitu. Nah, gimana kalau kita mau nge-review sebentar aja? Mau nggak? Mungkin ada yang baru gabung gitu. Nah, aku share screen dulu ya. Nah, aku itu kan bikin ini ya, bikin gimana kesan kalian, gimana penilaian kalian mengenai materi yang aku sampaikan, kan gitu kan ya. Jadi, aku udah baca tuh dan mayoritas senang lah padaku gitu. Jadi, bagus Kak, ini mudah dipahami gitu. Ya, jadi aku makin semangat belajar ya. Tapi ada juga nih ngasih penilaian kayak B aja sih Kak gitu, biasa aja. Atau ada yang ngasih saran, eh, Kak coba ajarin yang pasti keluar gitu. Jangan ajarin yang nggak keluar. Nah, itu gimana tuh maksudnya gitu. Mungkin gini ya, karena aku ngejelasinnya dari dasar, jadi mohon bersabar gitu ya. Ibarat apa ya? Kalau kita langsung mengerjakan soal yang sulit, itu ibarat kalau kita nggak punya bekal yang cukup, ya nggak bisa gitu kan ya. Kita nggak bisa melanjutkan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang misalkan ada yang pengen langsung soal yang lebih tinggi gitu ya kesulitannya, ya mohon maaf nih, karena aku ngejelasinnya dari dasar banget gitu. Dari konsep dasar, habis itu langkah selanjutnya, habis itu baru soal-soal UTBK. Nanti tenang kok, kita akan bahas soal asli UTBK tahun kemarin, tahun 2022, 2021, dan sebagainya gitu. Nah, coba kita review kembali ya kan, sebentar aja ya. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang pertama ada apa? Ada modus ponens ya kan? Ada modus ponens. Nah, jadi modus ponens gimana kemarin? Ada yang masih ingat simbolnya? Ayo kita coba ingat-ingat kembali gitu. Ada yang mau coba jawab nggak nih? Oke, aku langsung jelasin saja ya. Oke, ada yang coba jawab nih. P, maka Q, terus gimana tuh? Nah, jadi gini ya, modus ponens itu eh, jika P maka Q, lalu ada premis kedua atau pernyataan kedua itu P, berarti kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya Q gitu kan ya. Jadi ini bentuk implikasi. Jika maka gitu, ada sebab, ada akibat gitu ya. Jika P, maka Q. Terjadi P. Oh, berarti terjadi Q. Nah, gitu. Gimana contohnya? Misal nih, em, jika hari ini cuaca cerah, maka saya akan bermain di taman, misal gitu. Nah, misalkan ada soal kayak gini ya, jika hari ini cuaca cerah, maka saya akan bermain di taman. Terus ada pernyataan kedua, ada premis kedua bilang gini, hari ini
cuaca cerah. Nah, maka kesimpulannya apa? Kan gitu kan ya. Nah, coba nih. Ada jika maka. Oke, jika hari ini cuaca cerah. Aku misalin hari ini cuaca cerah itu P, maka saya akan bermain di taman. Saya akan bermain di taman. Aku misalin Ki. Nah, terus premis keduanya, hari ini cuaca cerah. Cuaca cerah tadi apa? P gitu kan ya? Terjadi P. Maka apa yang akan terjadi? Akibatnya apa? Akibatnya, berarti kesimpulannya gimana? Saya akan bermain di taman gitu. Gimana? Ada yang mau tanyakan nggak nih? Ada yang masih bingung? Enggak. No. Mungkin yang lain. Ada yang mau tanyakan nih? Mungkin kan ada yang baru gabung gitu kan ya? Gak apa-apa, tanyakan aja. Oke, lumayan paham. Nah, coba nih. Aku kasih contoh yang lain ya. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Terus, hari ini turun hujan. Nah, berarti kesimpulannya apa tuh? Jalanan basah. Jalanan basah, Kak. Iya, betul ya. Berarti jalanan basah. Nah, gitu aja. Itu basic. Gimana? Aman sampai sini? Aman, Kak. Ya. Terus penarikan kesimpulan yang kedua ya kan? Ada modus ponens, ada modus tollens. Nah, jadi kemarin tuh kan aku udah bilang ya, modus ponens itu menegaskan. Nah, kan ada tuh. Jadi kalau buat kalian yang baru gabung, bisa tuh lihat di Google Drive-nya, di filenya, bagian logika matematika part kedua gitu, bagian kedua. Jadi kalau modus ponens itu menegaskan, kalau modus tollens itu mengingkari, ada ingkaran ya kan, atau nama lainnya negasi gitu. Nah, terus gimana tuh rumusnya kan, formulanya gitu. Jika P maka Q. Lalu premis kedua bilang negasi Q, ingkaran Q. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ingkaran P, negasi dari P gitu. Nah, buat yang bingung, coba aku kasih contoh ya. Kasih contoh misal, tadi jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Terus premis kedua bilang, jalanan tidak basah. Berarti kesimpulannya apa? Hari ini tidak hujan. Iya, Hari ini hari ini tidak hujan. Nah, mungkin gampang karena lihat formulanya. Coba kita telaah satu persatu. Jika hari ini hujan, oke, ada kalimat ya kan? Aku misalin P misalnya itu. Maka berarti tanda panah, jalanan basah. Jalanan basah. Oke, aku misalin Ki. Nah, terus premis kedua, pernyataan kedua bilang jalanan tidak basah. Ini nih, berarti kan apa nih? Jalanan basah kan Ki kan ya. Jalanan tidak basah. Berarti ada ingkaran ya kan? Dia kan mengingkari dari pernyataan Ki. Oke, berarti simbolnya gimana? Simbolnya ingkaran Ki. Gitu. Jadi kalau beda, itu ingkarannya gitu ya. Terus, berarti jika P maka Q, premis kedua ingkaran Q. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ingkaran dari P, negasi dari P gitu. Berarti hari ini tidak hujan gitu. Kan P-nya kan hari ini hujan. Berarti kalau ingkarannya hari ini tidak hujan. Terus kalau misalkan aku ngejawab hari ini cerah, apakah boleh? Kurang tepat gitu ya. Kalau negasi itu ada tidak gitu. Jadi hari ini hujan, berarti ingkarannya hari ini tidak hujan. Nah gitu aja. Jangan tulis hari ini cerah. Bisa aja kan hari ini mendung cuacanya dan sebagainya. Itu. Sampai sini ada mau tanyakan nggak nih?
Oke, aman ya. Nah, coba lagi. Oke, aku lihat kolom chat dulu. Paham? Mantap. Contoh lagi ya, biar ini. Biar makin paham. Jika hari ini libur, maka saya tidak pergi ke sekolah. Terus premis kedua, saya pergi ke sekolah. Maka kesimpulannya apa? Hari Wah, ini tidak libur. Hari ini tidak libur. gitu ya. Berarti hari ini tidak libur. Oke lah, gampang lah. Coba kalau aku misalin gini. Jika hari ini hari Minggu, maka saya tidak pergi ke sekolah. Terus premis kedua, saya pergi ke sekolah. Simpulannya apa tuh? Hari ini bukan minggu. Ini bukan hari Minggu. Oke, hari Hari ini ini bukan hari Minggu. bukan hari Minggu. Jadi tulis gini ya kesimpulannya. Kalau misalkan ada pilihan hari ini hari Kamis, hari ini hari Jumat, jangan dipilih gitu ya. Kan belum tentu, intinya lah hari ini bukan hari Minggu gitu ya. Nah, jadi ini jika P maka Q gitu ya. Jika P maka Q, terus saya pergi ke sekolah. Nah, berarti kan negasinya gitu ya. Negasi Q. Negasi Q. Nah, berarti gimana tuh? Jika P maka Q, terus premis kedua negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Gitu ya. Nah, biasanya di modus tollens ini itu ada kecohannya gitu. Ada yang ngecoh. Ngecoh gimana, Kak? Nah, coba ya. Misalkan nih, jika apa ya? Jika hari ini hari Minggu, maka saya pergi ke pantai, misalkan gitu. Terus premis kedua bilang, hari ini bukan hari Minggu. Maka kesimpulannya apa tuh? Pergi ke pantai. Wah, apakah pergi ke pantai, apakah tidak pergi ke pantai, atau gimana nih? Ayo, ayo. Tidak ada kesimpulan. Tidak dapat disimpulkan, Kak. Coba kita telaah formulanya. Jika hari ini hari Minggu, berarti P gitu ya. Maka, tanda panah, saya pergi ke pantai. Nah, berarti Q gitu ya. Oke, terus hari ini bukan hari Minggu. Berarti negasi P. Apakah kesimpulannya negasi Q? Tidak, gitu ya. Bukan ya. Tadi formula mengenai tolerance tadi kan jika P maka Q, negasi Q, baru negasi P. Nah, kalau gini, berarti tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Nah, walaupun bukan hari Minggu, apakah tidak pergi ke pantai? Ya belum tentu ya kan, bisa aktivitas yang lain dia. Itu tidak bisa diberi kesimpulan. Nah, mantap tuh. Gini, contoh gampangnya gini nih, misalkan jika kamu tinggal di Bali, maka kamu udah pasti berasal dari Indonesia gitu. Terus kamu tidak berasal dari Indonesia. Berarti kesimpulannya apa? Kamu tidak tinggal di Bali gitu kan? Tapi kalau misalkan gini nih, jika kamu tinggal di Bali, maka kamu pasti berasal dari Indonesia. Terus premis keduanya, kamu tidak tinggal di Bali. Berarti kan negasi P. Apakah kesimpulannya kamu udah pasti tidak berasal dari Indonesia? Bukan. Apa itu? Bukan kan ya? Bisa aja tinggal di Surabaya, Semarang, Jogja, Maluku, Makassar, dan sebagainya gitu kan. Nah, gampangnya gitulah. Ingat-ingat Kak, gitu aja. Modus tollens ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman? Oke, aman ya. Nah, coba nih.
Bukan coba sih. Yang ketiga, ada apa? Ada silogisme. Nah, silogisme itu misalkan gini. Oke, aku ke bawah sebentar. Formulanya gimana kalau silogisme? Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, Q maka R. Nah, jika P maka Q. Q maka R. Berarti kesimpulannya, Q ini kan hubung ya, penghubung gitu. Berarti kesimpulannya, jika P maka R. Gitu. Gampang kan ya? Contohnya gimana? Oke, ada yang... Oke, mantap ya. P maka R. Contohnya gimana? Misalkan gini nih. Jika hari ini hari libur, maka saya akan berkunjung ke rumah Anto, misalkan gitu. Terus, jika saya berkunjung ke rumah Anto, maka saya akan makan di sana. Nah, berarti kesimpulannya apa tuh? Jika hari ini libur, maka saya akan Libur, maka saya akan makan di sana. Oh, ini di gini rumah aja ya. Anto. Di rumah Anto gitu ya. Biar logis lah gitu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Jika Jika hari hari ini, ini hari ya. libur, maka saya akan makan di rumah Ato. Nah, gitu ya. Makan di Berarti rumah. jika hari ini hari libur, maka saya akan makan di rumah Anto. Nah, gitu. Ya kan? Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Berarti P, maka R gitu. Contoh lagi ya. Satu kali lagi nih. Sebelum kita bahas soal. Jika Anita rajin belajar, maka dia lolos UTBK, misalkan gitu. Jika Anita lolos UTBK, maka ibunya pasti bangga. Nah, berarti kesimpulannya apa tuh? Jika Anita Kita belajar, maka maka ibunya pasti bangga. Nah, gitu ya. Jika Anita rajin belajar, maka ibunya pasti bangga. Nah, terus nanti kalau di UTBK, kan nggak diketahui apakah nanti pakai ponens, apakah pakai tolens, atau silogisme, kan gitu kan ya. Kan nggak dikasih tahu kalau di UTBK. Berarti kita harus bikin simbol dulu gitu ya. Misalkan ini P, ini Q. Berarti kan jika P maka Q gitu ya. Dibikin simbol dulu. Nanti kalau udah dapat polanya, oh berarti langsung ini nih, langsung paham. Oh ini pakai silogisme, ini pakai tolens, ini pakai penarikan kesimpulan ponens gitu, dan sebagainya gitu. Coba nih, kecohan sedikit ya sebelum kita lanjut. Sabar-sabar. Misalkan aku tetap punya kayak gini. Aku punya seperti ini. Terus ada pernyataan ketiga nih, dikasih pernyataan ketiga. Em, Ibu Anita tidak bangga. Misalkan ya, misalkan ditambahin premis ketiga itu ke pernyataan ketiga. Kenyataannya, Ibu Anita tidak bangga. Berarti kesimpulannya apa tuh? Anita tidak rajin Anita tidak belajar. rajin belajar. Tidak rajin belajar. Coba ini ya, kita bedah dikit gitu. Jika Anita rajin belajar, oke, kita misalin P misalkan gitu. Misalin P. Maka tanda panah. Terus dia lolos UTBK. Ada kalimat baru, kita misalin Q. Nah, gitu ya. Terus jika Anita lulus UTBK, oh ini sama kalimatnya. Berarti tetap ya simbolnya sama, Q. Maka ada tanda panah. Terus ibunya pasti bangga. Kalimat baru lagi. Oke, misalin simbolnya R gitu kan ya, PQR gitu. Nah, ambil dua pernyataan dulu. Jika P maka Q, terus Q maka R,
Nah, ini kan silogisme ya kan? Oh, berarti kesimpulannya jika P maka R. Nah, dapat ya kesimpulan pertama, jika Anita rajin belajar, maka ibunya pasti bangga. Oke, kita dapat. Nah, terus pernyataan ketiga, kenyataannya Ibu Anita tidak bangga. Oke, aku ubah warnanya dulu. Kenyataannya Ibu Anita tidak bangga. Nah, tadi ini berarti berlawanan ya, berlawanan dengan R, negasinya R gitu. Oke, berarti negasinya R nih. Tadi kan kita dapat kesimpulan bahwa jika Anita rajin belajar, maka ibunya pasti bangga. Terus kenyataannya ibunya tidak bangga. Oke, berarti ini apa? Modus tollens gitu kan? Pertama modus apa? Pertama silogisme, kedua modus tollens. Jika P maka R, ternyata negasi R, berarti kesimpulannya negasi dari P gitu kan ya? Ingkarannya dari P. P-nya apa? P-nya Anita rajin belajar. Kalau ingkarannya berarti Anita tidak rajin belajar gitu. Nah, sambil dipahami ya, Anita tidak rajin belajar. Gimana? Ada yang mau tanyakan nggak nih? Aman, Kak. Aman, Kak. Ya, biasanya di UTBK itu kadang ada tiga pernyataan atau premis ya namanya ya. Ada lebih dari 3 dan ada yang 2 gitu. Oh iya, tapi di UTBK tahun 2022 kemarin itu logika matematikanya bukan hanya sekedar ini kan pendek gitu ya. Tapi yang keluar itu logika matematika dalam teks gitu. Jadi ada pada paragraf. Seperti apa? Nah, kita akan bahas ya. Oke, kalau udah ada yang mau tanyakan, coba kita lanjut ke quiz review ya. Aku pernah ngadain quiz review gitu kan. Logika matematika bagian kedua. Nah, kita langsung bahas. Jika siswa rajin belajar, maka ia lulus SBMPTN. Ziyad rajin belajar. Kesimpulannya apa? Oke, coba ketik di kolom chat. Jangan unmute coba. Biar nggak spoiler gitu. Oke, pada kompak semua. Oke, ya. Nah, apakah benar jawabannya A gitu kan? Coba kita telah. Jika siswa rajin belajar, ada kalimat berarti P misalkan gitu. P, maka ia lulus SBMPTN. Berarti Ki. Nah, terus premis kedua, Ziyad rajin belajar. Nah, ini kan mirip kemana nih? Mirip ke kalimat P atau Ki? Mirip ke kalimat P gitu kan? Nah, berarti P. Berarti jika P maka Ki, lalu P, berarti jawabannya adalah Ki gitu ya. Berarti kesimpulannya Ziyad lulus SBMPTN. Gimana, ada yang mau tanyakan nggak? Siapa tuh? Aku nonaktifkan dulu ya. Nah, oke paham ya. Ternyata Zoom-nya sampai tinggal 10 menit lagi nih. Ntar join lagi ya. Di link yang sama bisa nggak? Coba aku tanyakan. Gimana? Pertama kali kayaknya aku pakai ini. Coba kita lanjut lagi dah. Sambil nunggu waktunya habis. Jika ombak tenang, maka nelayan menangkap ikan. Jika nelayan menangkap ikan, maka pasar ramai. Oke, coba nih, apa jawabannya? Oke, pada kompak nih jawabnya. Coba kita bahas. Jika ombak tenang, berarti kan P gitu ya. P, maka nelayan menangkap ikan. Nelayan menangkap ikan berarti Ki. Nah kan gitu kan. Terus premis kedua, jika nelayan menangkap ikan, oh berarti kalimatnya sama nih. Kita tulis Ki lagi. Maka pasar ramai gitu. Pasar ramai berarti R. Nah, kalau gini
Berarti silogisme gitu kan ya. Jika P, aku tulis ini, jika P maka Q maka R, berarti kesimpulannya P maka R gitu kan. Jika P maka R. Jika ombak tenang, maka pasar ramai. Jadi jawabannya yang D. Itu. Oke lah, ini pemanasan dulu ya. Sebenarnya bukan ini nanti. Gitu. Kita dalam teks kok. Logika dalam teks. Sebentar lagi. Coba lanjut lagi. Soal ketiga. Paus adalah mamalia. Semua mamalia bernapas dengan paus. Kira-kira apa nih jawabannya? Antara A dan B, ada yang jawab D, ada yang jawab yang B. Lupa kemarin bener yang mana. Oh iya, ini kan kalian udah tahu jawabannya sebenarnya. Oke, aku bahas ya. Jadi kalau ada semua, ada beberapa, itu ada dua cara ya. Boleh pakai cara yang panah itu yang aku kemarin udah jelasin. Boleh pakai cara diagram Venn gitu. Nah, coba nih, sekarang aku mau ngejelasin yang diagram Venn nih. Jadi kan paus adalah mamalia. Nah kan gitu kan ya. Berarti kan ada paus. Kalau diagram Venn itu kan identik dengan gambar gitu kan ya. Ada paus. Paus itu masuk ke bagiannya mamalia gitu kan. Paus adalah mamalia. Nah, paus itu masuk ke mamalia nih. Terus premis kedua, semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Oke, berarti semua hewan mamalia itu bernapas dengan paru-paru. Intinya paru-paru lah gitu ya. Nah, jadi semua mamalia itu, nah karena ada semua, berarti semua ya di dalamnya nih Mas ini. Nah, kan gitu kan? Berarti kesimpulannya apa nih? Coba yang A. Ada paus yang mamalia bernapas bukan dengan paru-paru. Apakah ada paus yang tidak bernapas dengan paru-paru? Tidak, gitu kan ya. Jadi jawabannya A ini salah. Terus yang B, ada paus yang bukan mamalia. Apakah paus bukan mamalia? Tidak ya. Jadi paus itu mamalia. Kenapa? Ini di pernyataan pertama tadi. Terus yang C, ada paus yang bernapas tidak dengan paru-paru. Apakah kayak gitu? Ada. Kalau ada itu sebagian gitu kan ya. Ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang tidak bernapas dengan paru-paru. Nah kan gitu kan. Berarti kurang tepat ya. Kalau opsi D gimana? Semua paus bernapas dengan paru-paru. Semua paus bernapas dengan paru-paru. Berarti benar ya. Jadi jawabannya yang D gitu. Terus semua yang bernapas dengan paru-paru adalah paus? Gimana tuh? Boleh nggak dibalik? Enggak ya? Nah, kan gitu kan. Coba kalau cara kedua nih. Oke. Boleh pakai diagram Venn, boleh tidak apa-apa. Nah, kalau cara yang kedua, misal gini kan ya, yang pertama nih, paus adalah mamalia. Nah, berarti kan ini semua gitu kan ya. Semua paus, semua berarti satu arah. Paus adalah mamalia. Ini mirip-mirip silogisme gitu. Sebenarnya nggak digambar nggak apa-apa. Terus semua mamalia, semua ya, berarti lurus lagi nih. Satu arah. Kalau misalkan sebagian, berarti dia pisah nih, dua arah gitu. Sebagian ya. Kalau satu arah berarti semua. Semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, berarti kan ini kan mirip silogisme gitu kan ya. Yang mana mamalia ini sebagai penghubung gitu kan, penghubung kalimatnya. Berarti semua paus bernapas dengan paru-paru. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Ada yang mau tanyakan nggak nih mengenai ini? Aman, Kak. Oke, aman ya. Aman, Kak. Oke, paham. Nah, jadi buat yang masih ngeluh, Kak, kenapa kok
soalnya kok nggak pas UTBK yang beneran gitu. Jadi ini anggaplah dasarnya gitu ya, fondasinya sebelum kita melangkah ke soal UTBK yang beneran gitu. Sabar dikit gitu. Tinggal 2 menitan. Oke, cukup masih. Yuk. Jika Zahira memakai topi atau menggunakan payung, maka hari panas. Hari ini dingin. Perhatikan, ada kata atau ya kan ya, konjungsi ya kan? Atau itu disjungsi. Nah, masih inget nih simbolnya atau gimana? Simbolnya gimana yuk? Masih inget nggak nih? V. Iya, betul ya. Ada kok itu di logika matematika bagian pertama. Cek aja ya buat yang belum ini. Disjungsi itu atau. Terus aku ulangi di sini ya. Konjungsi itu dan. Nah, simbolnya gimana? Kalau disjungsi itu kan atau V ya. Kalau konjungsi dan itu V kebalik. Nah, gitu ya. Terus coba jika Zahira memakai topi atau menggunakan payung, maka hari panas. Oke, kita misalin apa ya? Misalin jika ini P, atau menggunakan payung, kalimat baru berarti ki, maka hari panas. Hari panas berarti kan kalimat baru ya kan, R gitu. Nah, jadi nulisnya gini. Jika jika Zahira memakai topi, atau menggunakan payung berarti ki, maka hari panas itu R. Terus premis kedua, hari ini dingin, berarti negasi R gitu kan ya. Negasi R. Nah, berarti ini negasi dari P atau Ki. Nah, kan gitu kan ya. Modus tollens ya kan. Jika P maka Ki. Negasi Ki berarti negasi P. Nah, kan gitu kan tadi. Oh, berarti jangan lupa nih kita kalikan silang dulu gitu. Jadi negasi kali P itu apa? Negasi P. Negasi kali atau, ingkarannya atau apa? Dan ya, dan. Negasi kali Ki berarti negasi Ki. Nah, jadi kesimpulannya Zahira tidak memakai topi dan tidak menggunakan payung. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Jadi jangan bingung walaupun ada atau, ada dan gitu. Jangan bingung. Jangan lupa dinegasikan ya kan. Nah, kesalahan kemarin kan ada yang lupa nih yang negasikannya gitu. Ada tuh ini tetap jadi soal